Republik Indonesia yang Komandan ke-80 upacara Dirgahayu, memasuki Negara lapangan Kesatuan upacara. Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketika pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera, upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Hadirin dan tamu dengan undangan ini yang kami hormati, menyatakan pada upacara kemerdekaan penurunan Sang Indonesia. Merah Putih bertindak Hal-hal selaku yang mengenai pemindahan Komandan kekuasaan upacara Kolonel dan lain-lain Penerbang Sunar Adi Wibowo diselenggarakan STMhan dengan cara lahir seksama di Gombong pada dan dalam tanggal tempo 25 Mei yang sesingkat-singkatnya. 1979. Jakarta, Lulusan Akademi 17 Angkatan Agustus Udara tahun 2002. 1945, Asal daerah atas Kebumen, nama Jawa Tengah. bangsa Indonesia, Jabatan Kepala Soekarno Dinas Personil Lanut Kenapa Halim kemerdekaan Perdana turut menyemarakan Kusuma peringatan HUT Jakarta ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. bertindak Adapun selaku karnaval ini dilepas oleh Komandan Presiden Prabowo Kompi Subianto. Paskibraka Kapten Infantri Sandi Darwika Huta Gaul STHan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991. Lulusan Akademi Militer tahun 2014. Asal daerah Medan, Sumatera Utara. Jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami, agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab, agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya,
menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya, hari ini dalam keadaan bahagia karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para Paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan Paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh Paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi.
Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval, perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ketek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi Maju Tak Gentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Teman-teman penonton, audionya saja. Dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ketek ke video mapping. Langsung disikat. Dari player, dapat. Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda. Tribunars.
Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Maruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sangkur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STM-Han, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul ST-Han, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan sebagai bentuk apresiasi saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati, dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu,
sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta.
Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval, perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju bentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Ya teman-teman, dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari aman. Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta.
Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribuners. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STMhan, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STHan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh
pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para Paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan Paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh Paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketika pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera, upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju bentar, baru mau merek, gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya, teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Ya teman-teman, dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari pelayan, aman.
Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribuners. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STMhan, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STHan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar
Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan sebagai bentuk apresiasi saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk
untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat digelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval, perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju bentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, aman. Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribunars.
Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Maruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STM-Han, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STH-Han, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan sebagai bentuk apresiasi saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati, dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu,
sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangnya meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval, perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju tak gentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, dapat. Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat
memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribuners. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Maruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STM-Han, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STH-Han, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari
pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para Paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan Paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh Paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketika pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera, upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal
yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju gitar baru mau merek gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Ya teman-teman, dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, dapat.
Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribunars. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sangkur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STMhan, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STHan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991. Lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka,
keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para Paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan Paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh Paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju tak gentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, dapat.
Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribunars. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Maruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STM-Han, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STH-Han, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka,
keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval, perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju tak gentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Ya teman-teman, dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, dapat.
Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribuners. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Maruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Tak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STM-Han, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STH-Han, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka,
keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui
untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval, perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju tak gentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Sorry, cut. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Ya teman-teman, dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, dapat. Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribunars.
Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Maruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Berhenti. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STM-Han, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STH-Han, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan sebagai bentuk apresiasi saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami, agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu,
sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolang, yang meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketika pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera, upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju tak gentar, baru mau melek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Ya teman-teman, dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari pelayan, aman. Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat
memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribunars. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STMhan, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STHan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991. Lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari
pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati, dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para Paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan Paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh Paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal
yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju tak gentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Teman-teman penonton, audionya saja. Dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, dapat.
Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribuners. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STM-Han, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STH-Han, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka,
keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval, perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju gitar baru mau merek gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, aman.
Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribuners. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STMhan, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STHan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka,
keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para Paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan Paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh Paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju bentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, aman.
Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribunars. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STMhan, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STHan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991. Lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka,
keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk
untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval, perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi Maju Tak Gentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Ya teman-teman, dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, aman. Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribunars.
Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sangkur. Berhenti. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STMhan, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STHan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan sebagai bentuk apresiasi saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati, dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga
keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolang, yang meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para Paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan Paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh Paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju tak gentar, baru mau melek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, dapat. Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat
memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribuners. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STM-Han, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STH-Han, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka, keluarga atau orang tua dari
pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para Paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Welem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan Paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh Paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketiga pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera. Upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal
yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat gelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval, perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju bentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Dari player, dapat.
Presiden Prabowo Subianto ini juga terlihat memberikan gestur hormatnya kepada para pendahulunya atau para mantan Presiden Republik Indonesia yang hari ini juga hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Bapak Presiden ini awalnya terlihat mendatangi tempat duduk para mantan presiden yang ada di sebelahnya. Prabowo pun memberikan hormat kepada Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Prabowo juga memberikan hormat kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo juga langsung menyelami istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana serta istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah yang duduk di kursi roda Tribunars. Di sisi lain, Pak Prabowo juga kemudian menyalami para mantan wakil presiden yang hadir. Terlihat Pak Presiden ini memberikan hormat kepada mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang memakai seragam veteran TNI. Pak Presiden juga turut menyalami mantan wakil presiden lain seperti Ma'ruf Amin dan juga Yusuf Kala. Momen ini menjadi salah satu momen yang juga dinantikan oleh banyak pihak Tribuners, hadirnya para mantan wakil presiden di tengah-tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah menginjak ke angka 80 tahun. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sagur. Tak. Parade. Istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo STMhan, lahir di Gombong pada tanggal 25 Mei 1979. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002, asal daerah Kebumen, Jawa Tengah, jabatan Kepala Dinas Personil Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Sandi Darwika Huta Gaul STHan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 September 1991, lulusan Akademi Militer tahun 2014, asal daerah Medan, Sumatera Utara, jabatan Kasiren Grup 1 Kopassus. Keluarga besar Purna Paskibraka
keluarga atau orang tua dari pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus 150 juta untuk seluruh pasukan pengibar bendera pusaka. Pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral insiden bendera merah putih terbalik saat upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Selesai insiden tersebut, para pengibar bendera menangis histeris. Bupati Mamasa, Willem Sambolangi, meminta maaf karena insiden di balik momentum besar itu. Video pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Mamasa menangis beredar di media sosial. Mereka berusaha tetap tegar dan menyelesaikan tugas hingga akhir. Namun setelah upacara, tangis pecah mengiringi langkah mereka. Bahkan tangis para Paskibraka Mamasa tak berhenti ketika mereka berada di tenda. Dikutip dari Tribun Sulbar, Willem selaku Ketua Panitia HUT RI di Mamasa meminta maaf. Menurutnya, insiden bendera merah putih terbalik itu berada di luar kehendak. Ia pun tidak menyalahkan Paskibraka atas insiden tersebut. Diketahui sebelumnya video viral bendera merah putih terbalik saat dibentangkan oleh Paskibraka Mamasa pada Minggu 17 Agustus. Insiden ini membuat para peserta panik, bahkan pelatih upacara sampai berlari menghampiri pasukan pengibar bendera itu. Ketika pengibar bendera itu kemudian mengikat ulang bendera, upacara pun kemudian dilanjutkan kembali dengan lancar. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karnaval Kemerdekaan turut menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus malam di Jakarta. Adapun karnaval ini dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada pukul 7:30 malam. Parade dalam karnaval ini diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga yang menghias truk mobil mereka sesuai dengan ikon masing-masing. Saat ini, masyarakat sudah berkumpul di area sekitaran Monas hingga Semanggi untuk menyaksikan jalannya karnaval. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra, di lokasi. Ya, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana ini merupakan salah satu wilayah ataupun jalan yang akan dilalui untuk perayaan Karnaval, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Monas, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia hingga berlanjut ke kawasan Semanggi yang ada di Jakarta Selatan. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, memang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di wilayah Jakarta memang cukup meriah karena selain tentunya di kawasan Istana tempat digelarnya upacara bendera, begitu di kawasan Monas sejak pagi tadi juga banyak acara ataupun pesta rakyat yang dihadiri oleh banyak sekali masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, di mana salah satu yang menjadi daya tarik begitu bagi masyarakat untuk datang ke Monas, yakni untuk menyaksikan banyaknya parade kendaraan milik berbagai kementerian dan juga instansi yang dipamerkan di Monas untuk nantinya akan digunakan melewati jalan-jalan protokol di Jakarta dalam perayaan Karnaval perayaan HUT 80 Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Boleh kita mulai lagi dari MC ya teman-teman. Dari MC akan ngetek ke video mapping teman-teman. Kita nyanyi maju tak gentar, baru mau merek. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teman-teman. Ya. Teman-teman penonton, audionya saja. Ya teman-teman, dari MC akan ngetek ke video mapping, langsung disikat. Band player, dapat.